Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait unsur dasar tari dramaturgi dan seni peran. Adapun anggota kelompoknya yang meliputi 1. Elok Kurnia Bakti dengan NIM akhir 4037. Yang kedua, Ade Nur Fadilah dengan NIM akhir 4043. Yang ketiga, Miranda Deswita Aduyanti dengan NIM akhir 4159. Dan yang keempat, ada Elca Yunistiara Kusuma dengan NIM akhir 4212. Kepada rekan saya dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, pada materi yang pertama di sini akan membahas mengenai materi unsur dasar tari yang meliputi gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Yang pertama, gerak. Tari adalah salah satu bentuk seni yang harus dinikmati secara visual, karena merupakan karya yang dilihat dari aspek keindahan gerak yang indah. Nah, gerak-gerak tari tidak terlepas dari sentuhan pengalaman-pengalaman hidup manusia. Namun, bukan berarti gerak tersebut gerak keseharian manusia, akan tetapi sudah mengalami stilisasi dan distorsi melalui eksplorasi. Ada dua jenis gerak dalam tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerak yang tidak mempunyai makna tertentu seperti godek dan ukel. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai makna seperti sembah atau wayang. Yang kedua yaitu tenaga. Secara umum, tenaga sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan segala aktivitasnya. Dengan tenaga, kita bisa membedakan mana gerak yang harus dilakukan dengan kuat, sedang, maupun lembut. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama intensitas, aksen, dan kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu ruang. Ruang dalam tari merupakan tempat yang digunakan dalam kebutuhan gerak. Pengertian ruang secara umum dapat diartikan ke dalam 2 hal berikut. Yang pertama yaitu ruang sebagai tempat pentas, yaitu tempat penari untuk melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara visual. Yang kedua yaitu ruang gerak, yakni ruang yang diciptakan oleh penari untuk melakukan gerakan. Dan yang keempat yaitu waktu. Unsur waktu merupakan elemen yang sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan penggunaan unsur lainnya seperti gerak, tenaga, dan ruang. Penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerak. Tari adalah suatu bentuk nyata ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Unsur pokok tari terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, wirogo atau raga. Yang kedua, wiromo atau irama. Yang ketiga adalah wiroso atau perasaan. Dan yang terakhir adalah wirupo atau ekspresi. Wirogo atau raga. Dalam seni tari, wirogo berarti gerak anggota tubuh yang dinamis, ritmis, dan punya unsur keindahan. Ada 2 jenis gerakan dalam tari, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerakan yang tidak memiliki makna tertentu, sedangkan gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya yaitu wiromo atau irama. Wiromo merupakan keselarasan gerak dan irama, yaitu irama gending, irama gerak, dan ritme gerak. Seluruh gerak tari atau wirogo harus dilakukan selaras dengan iramanya. Sebagai contoh, keselarasan ketukan tari dengan kecepatan lagu. Contoh yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh yang kedua, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Yang ketiga yaitu wiroso atau perasaan. Unsur ini berkaitan dengan penghayatan dan penyampaian perasaan kepada penonton melalui ekspresi wajah dan gerakan tari. Dalam seni tari, pendalaman karakter sangat penting. Karena jika sudah mendalami dan menyampaikan karakter melalui ekspresi, pesan lebih mudah tersalurkan. Terakhir yaitu wirupo atau ekspresi.
Seorang penari harus berekspresi melalui mimik wajah dan pendalaman karakter. Wirupa sama pentingnya dengan Wiroga, Wiromo, dan Wiroso. Perpaduan keempat unsur utama ini sangat penting karena akan menciptakan gerakan yang padu serta ketepatan dalam penyampaian pesan. Selanjutnya, pada teori dramaturgi terdapat front stage atau panggung depan dan backstage atau panggung belakang. Front stage yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi untuk mendefinisikan situasi pertunjukan. Front stage sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu setting dan front personal. Setting yaitu tampilan sang aktor secara fisik dalam memainkan perannya, seperti berpakaian rapi dengan aksesoris jam tangan mahal, mobil kelas premium, sampai telepon seluler keluaran terbaru. Yang kedua yaitu front personal. Front personal adalah berbagai macam perlengkapan atau alat peraga sebagai cerminan perasaan dari sang aktor. Di dalam front personal terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama penampilan, yang terdiri dari berbagai jenis barang yang digunakan untuk mencerminkan status sosial sang aktor. Yang kedua yaitu gaya. Gaya berarti mengenalkan peran seperti apa yang dimainkan aktor ke depannya. Selanjutnya yaitu backstage atau panggung belakang. Backstage adalah keadaan di mana seseorang berada di belakang panggung dengan kondisi tidak menonton, sehingga dapat dipastikan seseorang tersebut dapat berperilaku bebas tanpa memperdulikan sikap atau peran dalam sandiwara berikutnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada dramaturgi. Apa sih dramaturgi itu? Nah, dramaturgi merupakan teori seni teater yang dicetuskan oleh Aristoteles dalam karya agungnya, yang di dalamnya terdapat kisah paling tragis, Oedipus Rex, dan menjadi acuan bagi dunia teater, drama, perfilman sampai saat ini. Nah, kemudian dikembangkan oleh Erving Goffman, salah satu seorang sosiolog yang paling berpengaruh pada abad ke-20, yang memperkenalkan dramaturgi dalam bukunya. Konsep dramaturgi Goffman ini lebih bersifat penampilan teoritis, yaitu memusatkan perhatian atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung, yang terdapat aktor dan penonton. Kemudian tugas aktor di sini hanya mempersiapkan dirinya dengan berbagai atribut pendukung dari peran yang ia mainkan. Sedangkan bagaimana makna itu tercipta, masyarakatlah atau penonton yang memberikan interpretasi. Menurut Ritzer, pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupannya juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan, seperti setting, kostum, penggunaan kata atau dialog, tindakan nonverbal lain dengan tujuan untuk meningkatkan kesan yang baik pada lawan interaksi. Nah, dramaturgi yang dicetuskan oleh Goffman merupakan pendalaman konsep interaksi sosial yang lahir sebagai aplikasi atas ide-ide individual yang baru dari peristiwa evaluasi sosial ke dalam masyarakat kontemporer. Nah, adapun juga pendapat kalangan interaksi simbolik yang dapat menjadi pedoman pemahaman, yaitu menurut Widodo tahun 2010, yaitu yang pertama, manusia berbeda dari binatang. Manusia ditopang oleh kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir dibentuk melalui interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, orang mempelajari makna dan simbol. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia. Dan yang terakhir yaitu, orang mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi. Baik, selanjutnya di sini ada materi mengenai seni peran.
Seni peran dapat disebut juga sebagai seni teater atau seni drama. Dalam arti luas, seni peran atau teater ini adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Misalnya seperti wayang orang, ludruk, reog, lenong, ketoprak, dan lain-lain. Seni peran juga dapat sebagai sarana pendidikan, karena setiap manusia adalah aktor dalam kehidupan. Jadi, seni peran sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seni peran yang diajarkan di sekolah dasar merupakan bentuk pengenalan, pemahaman, pengolahan, peniruan, dan pengekspresian emosi melalui tubuh siswa dalam dimensi ruang dan waktu. Seni peran memiliki tujuan agar peserta didik dapat mengasah daya pikir, mengenali, dan mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan cita rasa yang tinggi. Seni peran juga mengajarkan cara berkomunikasi kepada siswa, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga siswa dapat berinteraksi dan bergaul lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Dari selanjutnya yaitu tentang karakteristik seni peran anak. Yang pertama, karakteristiknya yaitu memberikan ruang kreativitas bagi peserta didik untuk dapat mengenal, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi melalui tubuh, suara, dan pikiran dengan berbagai media seni dan budaya. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk menghargai keindahan, kemanusiaan, empati, dan toleransi melalui proses penciptaan karya seni teater. Selanjutnya yaitu karakteristik yang ketiga, menghargai, melestarikan, dan mempererat ekosistem kesenian di Indonesia, menghargai keunikan dan kemajemukan ide, nilai, dan budaya melalui eksplorasi seni tari, pantomim, musik, akting, seni rupa, dan multimedia. Karakteristik yang keempat yaitu seni teater terkait erat dengan disiplin ilmu lainnya dan berbagai macam aspek-aspek kehidupan manusia. Karakteristik yang terakhir atau yang kelima yaitu melalui seni peran, peserta didik dibawa ke dalam cerita tentang karakter dari berbagai latar belakang yang bisa dibayangkan. Pertunjukan langsung mengajari peserta didik bagaimana menghargai semua karakterisasi tokoh dan bagaimana menghormati sudut pandang orang lain. Seni peran mengajarkan manusia untuk bersikap kritis dan mampu memberi solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga peserta didik mampu memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam diri dan lingkungannya. Materi yang selanjutnya adalah unsur seni peran pada anak. Unsur seni peran pada anak terdiri dari ekspresi wajah, olah tubuh atau gerak, dan olah vokal atau suara. Di sini, materi yang akan kita bahas pertama ialah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah suatu yang sangat penting dalam memerankan karakter. Melalui ekspresi wajah, kita dapat mengetahui suasana batin dari karakter yang dibawakan. Membuat ekspresi wajah harus diimbangi dengan imajinasi yang kuat agar bisa berekspresi secara maksimal. Yang kedua ialah olah tubuh atau gerak. Setiap aktor atau aktris harus bisa menggambarkan perasaannya lewat tubuhnya. Oleh karena itu, setiap aktor atau aktris harus melakukan latihan olah tubuh atau gerak sebelum naik ke atas panggung. Latihan olah tubuh atau gerak sama seperti saat kita melakukan pemanasan saat senam. Dan yang terakhir adalah olah vokal atau suara. Latihan olah vokal atau suara perlu dilakukan oleh peserta didik. Mereka perlu dilatih untuk mengucapkan vokal dengan mulut terbuka secara penuh, agar suara yang dikeluarkan mampu didengar oleh seluruh penonton.